Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, pada kali ini saya sedikit membahas tentang materi psikologi, yaitu kesehatan mental. Kesehatan mental adalah ilmu yang meliputi sistem tentang prinsip-prinsip, peraturan, serta prosedur untuk mempertinggi kesehatan rohani. Bukhari menjelaskan, orang-orang yang sehat mentalnya ialah orang yang dalam rohani atau dalam hatinya merasa tenang, tentram dan aman. Dalam ilmu kedokteran dikenal dengan istilah psikomatik atau kejiwaan badan. Dimaksud dengan istilah tersebut adalah hak yang menjelaskan bahwa terdapat hubungan erat antara jiwa dan badan. Jika jiwa dalam kondisi baik dan kurang normal, seperti susah, cemas, gelisah, dan sebagainya, maka badan turut menderita. Istilah kesehatan mental diambil dari konsep mental tinggi. Kata mental berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari kejiwaan. Kata mental memiliki persamaan makna dengan kata psyche yang berasal dari bahasa Latin yang berarti psikis atau jiwa. Zakiyah Derajat dalam pidato pengukuhannya sebagai guru besar untuk kesehatan jiwa pada IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 1964, mengemukakan 5 rumusan kesehatan jiwa yang lazim dianut para ahli. 5 rumusan itu disusun mulai dari rumusan-rumusan yang khusus sampai dengan yang lebih umum. Yang pertama, khusus kesehatan mental adalah terhindarnya dari gejala dan gangguan jiwa. Dari gejala-gejala penyakit jiwa, definisi ini banyak di kalangan psikiatri atau kedokteran jiwa yang memandang manusia dari sudut sehat atau sakitnya. Yang kedua, mental. Kesehatan mental adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan dirinya sendiri, dengan orang lain, dan masyarakat yang ada di lingkungan hidup. Ketiga, kesehatan mental adalah terwujudnya keharmonisan yang sungguh-sungguh antara fungsi jiwa mempunyai kesanggupan untuk menghadapi problema-problema yang biasanya terjadi serta terhindar dari kegelisahan dan pertentangan batin atau konflik. Yang keempat, kesehatan mental adalah pengetahuan dan perbuatan yang bertujuan untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi, bakat, dan pembawaan yang ada semaksimal mungkin sehingga membawa kepada kebahagiaan dari diri orang lain saat terhindar dari gangguan dan penyakit jiwa. Yang kelima, kesehatan mental adalah wujudnya keserasian yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian diri dan keharmonisan diri di antara manusia dan diri dan lingkungannya berdasarkan keimanan dan ketakwaan serta bertujuan untuk mencapai hidup yang bermakna di dunia dan akhirat. Zakiyah Derajat 1853. B. Ciri-ciri mental psikologi. Mental yang sehat memiliki ciri-ciri tertentu secara psikologi. Dijalani dengan mengutip beberapa pendapat para ahli menyatakan ciri-ciri mental yang sehat antara lain: 1. Sikap kepribadian yang baik terhadap diri sendiri dalam arti dapat mengenal diri secara baik dan mendalam. Yang kedua, pertumbuhan, perkembangan, dan perwujudan diri yang baik. Yang ketiga, integrasi diri yang meliputi keseimbangan mental, kesatuan pandangan, dan tahan terhadap tekanan-tekanan yang kuat yang terjadi. Yang keempat, otonomi diri yang mencakup unsur-unsur pengatur kelakuan dan dalam kelakuan bebas. Yang kelima, persepsi mengenai realitas, bebas dari penyimpanan kebutuhan, serta memiliki empati dan kepekaan terhadap lingkungan sosial. Yang keenam, kemampuan untuk menguasai lingkungan dan berintegrasi dengan secara baik. Selanjutnya, Mari Juhada berpendapat ciri-ciri kesehatan mental yang sehat dikelompokkan menjadi 6 kategori, yaitu yang pertama, memiliki sikap batin yang positif terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, akulturasi diri. Yang ketiga, mampu mengadakan integrasi dengan fungsi-fungsi psikis yang lain yang ada. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, memiliki persepsi yang objektif terhadap realita yang ada di lapangan. Yang keenam, mampu menyelaraskan kondisi lingkungan dengan diri sendiri. Baiklah,
selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya yaitu Elvi Novita Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembacaan materi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh rekan satu kelompok saya yaitu Muhammad Firmansyah. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri yang mental yang sehat menurut Islam. Beberapa ahli pendidikan dan psikologi Islam telah mengemukakan beberapa ciri-ciri mental yang sehat menurut ajaran Islam. Al-Ghazali menyatakan seseorang yang sehat jiwanya digambarkan dalam konsep insan kamil atau manusia sempurna. Insan kamil dalam psikologi modern yaitu bias berlaku di dunia ini. Artinya, untuk sampai pada kedudukan insan kamil, manusia melalui perubahan kualitatif sehingga ia mendekati Allah Subhanahu wa taala dan menyerupai malaikat. Adapun ciri-ciri dari insan kamil yaitu yang pertama, motif utama tindakannya adalah beribadah kepada Allah. Yang kedua, senantiasa berzikir atau mengingat Allah dalam menghadapi segala permasalahan. Dan yang ketiga itu beramal dengan ilmu. Menurut Usman Najati menyatakan bahwa kesehatan mental ditandai dengan ketenangan jiwa, akhlak mulia, kesehatan dan kekuatan badan, memenuhi kebutuhan dasar dengan cara yang halal, memenuhi kebutuhan spiritual dengan berpegang teguh pada akidah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalani ibadah dan melakukan amal saleh, dan menjalankan diri atau menjauhkan diri dari keburukan yang dapat menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka. Pribadi yang sehat selalu memberdayakan akal pikirannya untuk memperhatikan, mengamati, memikirkan dan menganalisa berbagai jejak keagungan Allah dan jejak kemahaesaan Allah. Yang selanjutnya yaitu kesehatan jiwa dalam Islam. Terdapat 3 pola yang mengungkapkan metode pemerolehan dan pemeliharaan kesehatan mental dalam perspektif Islam. Yang pertama adalah metode tahari, takhali, dan tajali. Yang kedua adalah metode syariah, thorikah, hakikah, dan ma'rifat. Dan yang ketiga adalah metode iman, Islam, dan ihsan. Sebuah hadis menunjukkan 3 metode yang mengungkapkan metode pemerolehan dan pemeliharaan kesehatan mental, yaitu yang pertama adalah metode iman yang berkaitan dengan prinsip-prinsip kepercayaan dan keyakinan pada Tuhan dan pada hal-hal gaib. Yang kedua yaitu metode Islam yang berkaitan dengan prinsip-prinsip ibadah dan muamalah. Dan yang ketiga yaitu metode ihsan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip moral dan etika. Baiklah, kesimpulan dari makalah kami ini adalah kesehatan mental adalah terhindarnya seseorang dari keluhan dan gangguan mental, baik berupa neurosis maupun psikosis atau penyesuaian diri terhadap lingkungan sosial. Orang yang sehat mental akan senantiasa merasa aman dan bahagia dalam kondisi apapun. Ia juga akan melakukan introspeksi atas segala hal yang dilakukannya, sehingga ia akan mampu mengontrol dan mengendalikan dirinya sendiri. Agama tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Pengingkaran manusia terhadap agama mungkin karena faktor-faktor tertentu, baik yang disebabkan oleh kepribadian maupun lingkungan masing-masing. Fitrah manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala ialah manusia diciptakan mempunyai naluri beragama, yaitu agama tauhid. Kalau ada manusia tidak beragama tauhid, maka tidak wajar mereka tidak beragama tauhid itu hanya karena pengaruh lingkungan dari berbagai kasus yang ada. Justru banyak penderitaan kejiwaan yang disembuhkan dengan pendekatan agama. Hal ini membuktikan bahwa manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang bertuhan dan akan kembali ke Tuhan pada suatu saat. Al-Quran berfungsi sebagai asyifa atau obat untuk menyembuhkan penyakit fisik maupun rohani. Dalam Al-Quran banyak sekali yang menjelaskan tentang kesehatan. Ketenangan jiwa dapat dicapai dengan zikir atau mengingat Allah. Rasa takwa dan perbuatan baik adalah metode pencegahan dari rasa takut dan sedih. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.